Selamat datang di Barikade Gerilya. Disinilah kisah-kisah heroik dan tragedi menyatu. Mari kita bersama-sama membongkar fakta dan mitos. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, perhatian seringkali terfokus pada pertempuran epik di Eropa dan Pasifik, di mana pasukan sekutu bertarung melawan kekuatan poros dengan skala dan intensitas yang luar biasa. Namun, di antara kilatan peluru dan deru tank di Normandia, serta ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki, ada sebuah narasi heroik yang seringkali terabaikan. Peran vital Tiongkok dalam menghambat dan melawan agresi Jepang selama 8 tahun lamanya. Kisah tentang perjuangan Tiongkok ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah Asia, tapi juga sebagai bagian integral dari kemenangan sekutu secara keseluruhan. Meski berperan vital dalam menghambat ekspansi Jepang, Tiongkok kerap terlupakan dalam cerita besar Perang Dunia Kedua. Tiongkok mulai berperang melawan Jepang jauh sebelum Eropa dan Amerika terlibat dalam konflik global. Pada 7 Juli 1937, Perang Tiongkok-Jepang kedua dimulai dengan serangan Jepang yang brutal. Selama 8 tahun berikutnya, Tiongkok berjuang melawan invasi yang melumpuhkan negara mereka. Dari pertempuran Shanghai hingga pembantaian Nanjing, rakyat Tiongkok menghadapi kekejaman yang luar biasa. Ratusan ribu warga sipil dan tentara dibantai, jutaan lainnya mengungsi, dan kota-kota besar hancur lebur. Tiongkok menjadi medan pertempuran utama yang memaksa Jepang berperang di banyak front, sehingga menguras sumber daya dan tenaga mereka. Ketika sekutu merayakan kemenangan di Eropa dan Pasifik, rakyat Tiongkok masih berjuang untuk membebaskan tanah mereka dari pendudukan Jepang. Peran Tiongkok yang seringkali terabaikan dalam Perang Dunia Kedua adalah pengingat akan kompleksitas sejarah dan pentingnya mengenali semua pihak yang berkontribusi dalam perang global ini. Pengorbanan dan keberanian rakyat Tiongkok seharusnya diakui dan dihargai setara dengan perang negara-negara lain. Hubungan antara Tiongkok dan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua penuh dengan dinamika yang kompleks, mulai dari interaksi budaya hingga persaingan geopolitik. Kedua negara memiliki sejarah panjang yang penuh dengan pertukaran budaya dan konflik militer. Jepang yang selama berabad-abad mengagumi dan mengadaptasi banyak aspek budaya Tiongkok, mulai mengubah sikapnya setelah memasuki era modernisasi pada akhir abad ke-19. Restorasi Meiji pada tahun 1868 menandai titik balik bagi Jepang. Pemerintah Meiji berkomitmen untuk mengubah Jepang menjadi negara industri dan militer modern. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil membangun kekuatan militer yang mampu bersaing dengan negara-negara barat. Ambisi ekspansionis Jepang mulai muncul, dan mereka melihat Tiongkok yang saat itu lemah dan terpecah oleh perang saudara dan pengaruh asing sebagai target yang potensial. Konflik besar pertama antara Tiongkok dan Jepang terjadi dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1894 hingga 1895. Perang ini berpusat pada pengaruh atas Korea, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Qing di Tiongkok. Jepang, dengan militer yang lebih modern dan terorganisir, dengan cepat mengalahkan pasukan Tiongkok. Perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri perang ini memberikan kemenangan besar bagi Jepang. Mereka memperoleh kendali atas Taiwan, Kepulauan Penghu, dan pengakuan kemerdekaan Korea dari Tiongkok. Kekalahan ini menandai penurunan signifikan kekuatan Tiongkok dan meningkatkannya dominasi Jepang di Asia Timur. Setelah kekalahan dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama, Tiongkok mulai mengalami kebangkitan nasionalisme. Gerakan Reformasi 100 Hari tahun 1898 dan pemberontakan Boxer tahun 1900 adalah upaya untuk memperkuat dan memodernisasi negara. Namun, kekuatan asing termasuk Jepang terus memanfaatkan kelemahan Tiongkok. Sementara itu, Jepang terus memperluas pengaruhnya baik secara ekonomi maupun militer di wilayah tersebut. Lalu muncullah Rusia yang mencari perluasan wilayah ke timur untuk mendapatkan pelabuhan bebas di Pasifik.
antara Jepang dan Rusia sama-sama memandang wilayah Korea dan Manchuria sebagai kunci strategis untuk tujuan mereka. Ketegangan mulai meningkat ketika Rusia menduduki semenanjung Liaodong dan Port Arthur. Setelah kemenangan dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama, meskipun Jepang memenangkan perang tersebut, perjanjian perdamaian yang diatur oleh kekuatan besar, termasuk Rusia, menghalangi Jepang dari mendapatkan penguasaan penuh atas wilayah yang mereka harapkan. Rusia kemudian memperkuat posisinya di Manchuria dan memperluas pengaruhnya di Korea, yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi Jepang. Pada tahun 1904, setelah negosiasi panjang yang tidak membuahkan hasil, Jepang memutuskan untuk mengambil tindakan militer pada 8 Februari 1904. Tanpa peringatan resmi, Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap armada Rusia di Port Arthur, menandai dimulainya Perang Rusia-Jepang. Serangan ini diikuti oleh serangkaian kemenangan cepat Jepang di darat dan laut, yang berhasil mengejutkan Rusia dan dunia internasional. Perang ini berlangsung di berbagai front, termasuk darat dan laut. Pertempuran di darat paling signifikan terjadi di Manchuria, sementara pertempuran laut yang menentukan terjadi di Selat Tsushima. Di darat, Jepang di bawah komando Jenderal Oyama Iwao berhasil memaksa pasukan Rusia mundur dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Mukden yang sangat berdarah. Di laut, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro meraih kemenangan gemilang di pertempuran Tsushima pada Mei 1905. Pertempuran ini menghancurkan armada Rusia yang dikirim dari Laut Baltik. Kemenangan ini menunjukkan superioritas taktis dan teknologi Angkatan Laut Jepang, serta mematahkan kekuatan maritim Rusia di Pasifik. Kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang membawa dampak besar bagi Rusia maupun Jepang, serta untuk keseimbangan kekuatan di Asia dan dunia internasional. Pada 5 September 1905, Perjanjian Portsmouth dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Dalam perjanjian ini, Rusia mengakui pengaruh Jepang di Korea dan menyerahkan Port Arthur, semenanjung Liaodong, serta bagian selatan kereta api Manchuria Selatan kepada Jepang. Bagi Jepang, kemenangan ini meningkatkan statusnya sebagai kekuatan besar di Asia dan di panggung internasional. Jepang memperoleh pengakuan atas hak-haknya di Manchuria yang akhirnya direbut paksa secara resmi tahun 1910. Setelah kemenangan telak dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905, Jepang meraih posisi dominan di wilayah Asia Timur, khususnya di Manchuria dan Korea. Dengan penguasaan atas Port Arthur dan kereta api di Manchuria Selatan, Jepang mulai memperluas pengaruhnya di wilayah ini. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari ambisi Jepang untuk menciptakan kekaisaran di Asia. Jepang melihat Manchuria sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan vital bagi ekspansi ekonomi dan militer mereka. Pada dekade-dekade berikutnya, Jepang dengan agresif memperkuat kehadirannya di Manchuria. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, termasuk kereta api, jalan raya, dan fasilitas industri. Investasi ini tidak hanya kepentingan ekonomi, tapi juga memperkuat kendali militer mereka di wilayah tersebut. Perusahaan-perusahaan Jepang didukung oleh pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam Manchuria seperti batu bara, besi, dan kayu. Penduduk lokal sering dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dan hasil bumi mereka disita untuk kepentingan Jepang. Puncak dari ekspansi Jepang di Manchuria terjadi pada tahun 1931 dengan insiden Mukden, sebuah insiden yang didalangi oleh militer Jepang sebagai alasan untuk melancarkan invasi penuh ke Manchuria. Pada malam 18 September 1931, militer Jepang meledakkan rel kereta api milik Jepang sendiri di dekat Mukden dan menyalahkan insiden tersebut pada pasukan Tiongkok. Dengan dalih mempertahankan kepentingan mereka, Jepang melancarkan serangan besar-besaran di seluruh Manchuria. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchuria pada tahun 1932. Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing,
diangkat sebagai kepala negara boneka ini, meskipun kekuasaan sebenarnya berada di tangan militer Jepang. Penduduk Jepang di Manchuria melakukan kebrutalan dan penindasan yang luar biasa. Penduduk lokal, baik Tiongkok maupun etnis lainnya, mengalami perlakuan yang sangat kejam. Pasukan Jepang menggunakan metode kekerasan untuk menundukkan perlawanan lokal dan memperkuat kontrol mereka. Kem-kem kerja paksa didirikan, di mana ribuan orang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Penindasan ini melahirkan berbagai gerakan perlawanan di kalangan rakyat Manchuria. Meskipun seringkali dihancurkan dengan kekuatan militer yang brutal, untuk menghalalkan penduduk mereka, Jepang melancarkan kampanye propaganda besar-besaran, baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka menggambarkan Manchuria sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yang berada di bawah perlindungan dan bimbingan Jepang. Propaganda ini bertujuan untuk menenangkan kritikan internasional dan mendapatkan dukungan dari rakyat Jepang sendiri. Di dalam Manchuria, Jepang berusaha memenangkan hati dan pikiran penduduk lokal melalui propaganda dan manipulasi sosial. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan institusi lainnya yang mengajarkan nilai-nilai dan ideologi Jepang. Pembentukan negara boneka dan apa yang terjadi pada rakyat mereka di Manchuria sangat mengejutkan dan membuat marah Tiongkok. Pemerintah nasionalis Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai-shek langsung menolak mengakui Manchuria dan mengecam tindakan agresi Jepang. Bagi Tiongkok, pendirian Manchuria bukan hanya penghinaan terhadap kedaulatan nasional, tapi juga ancaman langsung terhadap integritas wilayahnya. Insiden ini menjadi dorongan bagi serangkaian reaksi keras dari pemerintah dan rakyat Tiongkok. Chiang Kai-shek dan Partai Nasionalis menyerukan persatuan nasional untuk melawan agresi Jepang. Propaganda pemerintah menekankan pentingnya persatuan rakyat Tiongkok dalam menghadapi ancaman eksternal. Namun, seruan ini menghadapi tantangan besar karena Tiongkok masih terpecah oleh perang saudara antara nasionalis dan komunis. Pemerintah nasionalis segera memobilisasi militer untuk menghadapi ancaman Jepang. Meskipun angkatan bersenjata Tiongkok masih belum sepenuhnya modern dan terorganisir, Chiang Kai-shek memerintahkan penguatan garnison di wilayah utara dan meningkatkan latihan militer untuk menghadapi kemungkinan invasi lebih lanjut oleh Jepang. Namun, keterbatasan logistik dan persenjataan membuat upaya ini tidak sepenuhnya efektif. Di arena diplomatik, Tiongkok berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk melawan Jepang. Mereka membawa kasus ini ke Liga Bangsa-Bangsa, menuduh Jepang melanggar kedaulatan Tiongkok dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Pada tahun 1933, Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan laporan Lytton yang menyatakan bahwa pembentukan Manchuria tidak sah dan mendesak Jepang untuk menarik pasukannya dari Manchuria. Meskipun laporan ini memberikan dukungan moral kepada Tiongkok, tidak adanya tindakan konkret yang diambil untuk memaksa Jepang mematuhi keputusan tersebut. Namun, rakyat sudah geram melihat tindakan Jepang kepada saudara setanah air mereka. Rakyat Tiongkok merespon pendirian Manchuria dengan semangat perlawanan yang membara. Di berbagai kota terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut tindakan tegas terhadap Jepang. Mahasiswa, pekerja, dan warga biasa turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas mereka. Gerakan patriotisme ini menjadi bagian penting dari narasi nasional Tiongkok, menggambarkan Jepang sebagai musuh yang harus dilawan dengan segala cara. Di Manchuria sendiri, gerakan perlawanan lokal mulai terbentuk. Kelompok-kelompok gerilya yang terdiri dari warga sipil dan mantan tentara melancarkan serangan sporadis terhadap pasukan Jepang dan kolaborator lokal. Meskipun tidak terorganisir dengan baik, upaya ini menunjukkan tekad rakyat Manchuria untuk melawan pendudukan Jepang. Chiang Kai-shek menyadari bahwa menghadapi Jepang membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan militer. Ia berusaha membentuk aliansi dengan berbagai faksi di Tiongkok, termasuk dengan Partai Komunis, untuk menciptakan front persatuan melawan Jepang. Meskipun komunis dan nasionalis memiliki sejarah panjang permusuhan, ancaman eksternal yang besar memaksa mereka untuk mempertimbangkan kerjasama. Namun, perbedaan ideologi dan kepentingan membuat aliansi ini sulit tercapai.
Pada tahun 1936, peristiwa Xi'an Incident menandai titik balik penting. Chiang Kai-shek diculik oleh jenderalnya sendiri, Zhang Zuiliang, yang menuntut agar Chiang menghentikan perang saudara dengan komunis dan memfokuskan upaya melawan Jepang. Setelah negosiasi yang intens, Chiang setuju untuk membentuk Front Persatuan Kedua dengan komunis. Meskipun aliansi ini tidak sepenuhnya solid, tapi menunjukkan bahwa ancaman Jepang telah memaksa musuh lama untuk bersatu demi mempertahankan tanah air. Dengan terbentuknya Front Persatuan Kedua, Tiongkok mulai mempersiapkan diri untuk perang total melawan Jepang. Perang Tiongkok-Jepang kedua resmi dimulai pada tahun 1937. Setelah insiden Jembatan Marco Polo, ketika konflik lokal berkembang menjadi perang skala penuh. Tiongkok menghadapi invasi brutal oleh pasukan Jepang yang menggunakan taktik kebrutalan dan kekejaman untuk menundukkan rakyat Tiongkok. Di Beijing, suasana tegang dan penuh ketidakpastian. Penduduk yang tinggal di dekat lokasi bentrokan merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Malam itu, suara tembakan bergema di udara, menggema di jalan-jalan sempit dan lorong-lorong gelap kota tua. Orang-orang bergegas mencari perlindungan. Banyak yang meninggalkan rumah mereka dengan terburu-buru, membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Mata anak-anak yang penuh ketakutan, ibu-ibu yang mencoba menenangkan mereka, dan para pria yang bersiap untuk mempertahankan tanah air mereka dari invasi. Di Shanghai, pertempuran semakin sengit pada bulan Agustus 1937. Kota metropolitan ini berubah menjadi medan perang yang kacau. Tentara Tiongkok dan Jepang bertempur habis-habisan di jalan-jalan kota. Sementara penduduk sipil terjebak di tengah-tengah konflik. Gedung-gedung tinggi yang sebelumnya megah hancur oleh tembakan artileri dan serangan udara. Tragedi terbesar terjadi di Nanjing, ibu kota Tiongkok saat itu, setelah pasukan Jepang menduduki kota pada bulan Desember 1937. Pembantaian Nanjing merupakan salah satu kekejaman paling terbesar dalam sejarah modern. Selama 6 minggu, tentara Jepang melakukan pembantaian massal, pemerkosaan, dan penyiksaan terhadap penduduk sipil dan tentara Tiongkok yang menyerah. Suasana di Nanjing saat itu penuh dengan horor dan penderitaan yang tak terbayangkan. Jalan-jalan dipenuhi dengan mayat-mayat yang berserakan, darah mengalir ke selokan, dan bau kematian menyebar di seluruh kota. Suara tangisan dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana, menciptakan pemandangan yang memilukan. Banyak wanita yang diperkosa, seringkali di depan anggota keluarga mereka yang tidak berdaya. Tentara Jepang dalam kebrutalan mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Orang-orang diseret dari rumah mereka, dibariskan di tepi sungai, dan dieksekusi secara massal. Para tentara dalam amukan kebiadaban memenggal kepala, menembak, dan menusuk dengan bayonet tanpa henti. Jepang dengan ambisi militer dan nasionalismenya yang tinggi memandang perang ini sebagai langkah penting untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di Asia Timur. Pemerintah dan militer Jepang memanfaatkan propaganda untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyatnya. Media Jepang penuh dengan berita-berita kemenangan dan keberhasilan militer mereka di Tiongkok, menggambarkan tentara Jepang sebagai pahlawan yang membela kehormatan bangsa. Namun, di balik euforia kemenangan, ada juga ketakutan dan kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari perang ini. Di tingkat internasional, suasana juga dipenuhi dengan ketegangan. Negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, mengamati dengan cemas perkembangan di Asia Timur. Meskipun mereka mengecam tindakan agresif Jepang, mereka terbatas dalam tindakan yang dapat mereka ambil. Dukungan mereka kepada Tiongkok, terutama dalam bentuk bantuan logistik dan moral, tapi belum cukup untuk menghentikan mesin perang Jepang yang terus bergerak maju. Di Moskow, Uni Soviet juga melihat dengan seksama, karena perkembangan ini memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi keamanan dan pengaruh mereka di Asia. Namun, ketika Perang Dunia Kedua meletus, dinamika konflik di Asia Timur berubah secara signifikan. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor mengakibatkan Amerika Serikat secara resmi memasuki Perang Dunia Kedua. Serangan ini mengubah arah perang di Asia secara drastis, karena Amerika Serikat dan sekutu lainnya mulai memberikan dukungan militer dan logistik yang lebih signifikan kepada Tiongkok.
Melalui Lend-Lease ACT, Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan militer kepada Tiongkok dalam jumlah yang jauh lebih besar. Bantuan ini termasuk persenjataan, amunisi, peralatan militer, dan bantuan ekonomi. Selain itu, Amerika Serikat mendirikan The China-Burma-India Theater yang menjadi jalur utama untuk memasok bantuan kepada Tiongkok melalui jalur darat dan udara. Dengan bantuan sekutu, Tiongkok mulai mengadopsi taktik dan strategi yang lebih modern. Para penasihat militer Amerika Serikat membantu melatih tentara Tiongkok dalam penggunaan peralatan militer baru dan taktik pertempuran modern. Salah satu kontribusi penting dari Amerika Serikat adalah pembentukan American Volunteer Group, yang lebih dikenal sebagai Flying Tigers. Dipimpin oleh Claire Chennault, Flying Tigers memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan udara dan menyerang target Jepang di Tiongkok. Keberhasilan mereka meningkatkan moral pasukan Tiongkok dan memberikan pukulan strategis terhadap pasukan Jepang. Tidak hanya Amerika Serikat, Uni Soviet juga memberikan bantuan kepada Tiongkok. Setelah invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941, hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet semakin erat. Soviet mengirimkan senjata, pesawat, dan penasihat militer ke Tiongkok yang membantu memperkuat pertahanan Tiongkok terhadap serangan Jepang. Dengan dukungan sekutu, Tiongkok mulai melancarkan serangan balik yang lebih efektif terhadap pasukan Jepang. Kampanye besar seperti pertempuran Changsha dan operasi Ichigo menunjukkan kemampuan Tiongkok untuk bertahan dan bahkan melawan balik. Meskipun dengan kerugian besar dan akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang dan menderita, Perang Tiongkok-Jepang kedua mencapai akhirnya pada Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu menandai titik balik yang menentukan dalam sejarah Tiongkok dan mengakhiri salah satu babak paling brutal dalam Perang Dunia Kedua. Pemboman strategis oleh sekutu terhadap kota-kota Jepang dan penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 menempatkan tekanan luar biasa pada Jepang. Dengan kehancuran besar dan prospek kekalahan total, Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus 1945. Pengumuman penyerahan ini disambut dengan sukacita di seluruh dunia. Tapi di Tiongkok, perasaan lega bercampur dengan kesadaran akan tantangan besar yang masih dihadapi. Tapi pada akhirnya, meskipun perjuangan dan penderitaan yang panjang, Tiongkok berdiri teguh, menunjukkan bahwa keberanian dan ketahanan dapat mengatasi kekuatan militer yang jauh lebih kuat. Pengorbanan jutaan rakyat Tiongkok selama Perang Tiongkok-Jepang kedua menjadi landasan bagi kebangkitan dan transformasi negara ini di abad ke-20. Dan begitulah Perang Tiongkok selama Perang Dunia Kedua, di mana Perang Tiongkok dalam Perang Dunia Kedua seringkali terabaikan dalam narasi sejarah yang dominan. Meskipun mereka memainkan peran penting dalam menghambat ekspansi Jepang dan berkontribusi pada kemenangan sekutu, penderitaan dan pengorbanan jutaan rakyat Tiongkok jarang diakui secara setara. Mengakui kontribusi Tiongkok adalah langkah penting untuk memahami sejarah Perang Dunia Kedua secara lengkap dan adil, serta untuk menghormati ketahanan dan keberanian mereka dalam menghadapi salah satu konflik terbesar dalam sejarah. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.